Natalius Pigai, kita nggak mewakili dia. Kita mewakili kata-kata Abu Janda ini yang menyakiti pemuda-pemuda Papua, masyarakat Papua, dan seluruh Indonesia ini nggak nyaman dengan pernyataan evolusi dia itu. Tambah lagi masalah Islam arogan. Artinya Abu Janda harus dihukum menurut Anda? Jadi nggak ada ketua umum sekarang ya? Apa? Nggak ada ketua umum sekarang? Maksudnya? KNP tidak ada, zero. Atau ada 4 ketua umum sekaligus? Ya kalau bagi teman-teman di daerah cuma ketua umum saya. Cuma nanti. Abang boleh tanya DPD Papua yang melapor, Papua Barat, ketua umumnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Akbar Faisal Unsensor. Tamu saya kali ini seorang pimpinan organisasi, Ketua Umum KNPI, Haris Pertama. Terkenal sekali hari-hari ini. Terutama setelah melaporkan Abu Janda. Pak Haris, selamat datang di tempat kita ini. Ya, terima kasih Bang Faisal. Ini kita tempat di podcast Akbar Faisal Unsensor ini adalah tempat kita membicarakan apa saja dan orang yang berbicara siapa saja memegang posisinya masing-masing dan bisa mengatakan apa saja, tetapi tetap dalam format yang bermartabat sebagai seorang manusia dan bangsa gitu. Amin. Riz, saya mau tanya sebenarnya, apa alasannya melaporkan Abu Janda, Riz? Ini kan sebetulnya bukan permasalahan dendam politik ya Bang. Karena Abu Janda nih atau Permadi Arya ini selalu bilang ini dendam politik apa. Ini karena gelisahnya teman-teman pemuda aja. Teman-teman di daerah ya saat melihat cuitan-cuitan yang berbau rasis. Seperti Ambrosius, kita juga melaporkan ke Ambrosius karena kita lihat DPD Papua Barat itu melaporkan ke Polda. Jadi sebetulnya dari hasil rapat kita di DPP, kita melihat ini ada kegelisahan nih, ada rasisme yang muncul yang bisa mengakibatkan seperti misalkan waktu kasus di Jawa Timur atau kasus-kasus rasis di daerah-daerah lain yang pernah terjadi. Nah disinilah saya dan kawan-kawan akhirnya mengutus tim hukum DPP KNPI ini harus digarisbawahi, tim hukum DPP KNPI lalu melaporkan Abu Janda atau Permadi Arya ya kalau biasa disebut, tapi nama aslinya kan Hedi Setia Permadi. Nah inilah yang saya bilang bahwa kegelisahan tentang rasisme, bahasa evolusi, akhirnya setelah itu ada bahasa Islam arogan ya. Jadi sebetulnya kita cuma mau melihat bahwa orang-orang seperti ini ya, yang bermain media sosial, yang kita lihat followernya lumayan banyak gitu. Mungkin hampir semua mata memandang Twitternya Abu Janda. Ini kan kalau dilihat dari bahasa-bahasa yang dia keluarkan ini, saya dan teman-teman menilai ini banyak makian, banyak ujaran kebencian. Nah sampai ke masalah rasis juga ada. Jadi ini harus dihentikan, bahwa kalau kita lihat kan ini udah bukan musim pilpres lagi, bukan musim apa namanya, bukan waktu untuk pencitraan lagi, bukan waktu untuk kita berdebat tentang pendukung A atau pendukung B. Bahwa presiden hari ini ya Pak Jokowi satu, nggak ada lagi calon presiden lain Bang. Jadi tinggal Pak Jokowi ya harusnya sama-sama kita mengedepankan untuk mendukung segala program pemerintah yang baik-baik. Nah, misalkan ada yang programnya yang tidak baik untuk masyarakat, ya kita kritisi dengan maksud untuk memperbaiki dari program tersebut. Saya itu mengundang Haris itu, pertimbangan tim adalah ini KNPI di tangan Haris Pertama ini unik. Berbeda dengan KNPI sebelumnya. Dipahami oleh beberapa pihak bahwa KNPI sebelumnya itu
cenderung untuk tidak berbeda dengan pemerintah. Cenderung untuk menjadi bagian totally dari pemerintahan. Mungkin orang akan bertanya apa hubungannya antara laporannya hari pertama dengan terhadap Abu Janda, tapi kan kita bisa menghubungkannya. Belum lagi yang lain tentang misalnya James Riyadi. James Riyadi dalam hal waterboom yang membuka pada saat pandemi gitu ya. Gitu ya. Jadi orang melihat bahwa ini agak unik juga nih apa yang terjadi dengan KNPI, apa yang terjadi dengan Aris kan gitu ya. Kalau dengan James Riyadi sendiri apa alasannya? Ya sebetulnya kan gini Bang, kita tetap KNPI ini menjadi organisasi yang mendukung ya kinerja pemerintah. Jadi bukan mendukung hanya figur presidennya, tapi mendukung pemerintahan Indonesia ini agar berjalan baik dan berguna, bermanfaat untuk rakyat. Nah, sampai detik ini kan nggak ada kita hitungannya menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi. Saat misalkan kita masalah Abu Janda, kita cuma ingin mengatakan kepada pemerintah hari ini bahwa manusia buzzer seperti ini yang mengatasnamakan pendukung presiden, yang mengatasnamakan selalu misalnya pemerintah. Ini akhirnya manusia seperti ini yang akhirnya menyudutkan pemerintah sendiri. Nah, sedangkan kita menginginkan, KNPI menginginkan bahwa di masa pandemi COVID, di masa ekonomi yang sulit, bahwa kita harus saling merangkul, solid, membangun Indonesia seperti cita-cita Presiden Indonesia maju. Kalau ini kan jadi mundur nih. Beberapa orang beranggapan bahwa Abu Janda itu, dia pernah jadi tamu saya di sini. Permadi Arya itu bekerja atas sponsor, dukungan, izin beberapa pihak atau satu pihak barangkali yang notabene itu dianggap buzzer pemerintah. Abu Janda sendiri tidak mengaku dia buzzer, tapi dia adalah influencer. Apakah Anda percaya bahwa Haris itu bekerja seperti yang dipikirkan oleh banyak orang? Abu Janda itu? Ya kalau kita lihat kan dia sudah ngaku di acara belak-belakan ya. Dia udah, kalau saya nggak mau menuduh Bang Akbar. Jadi kita melihat bahwa ini kan manusia jadi aneh nih. Tiba-tiba dia di suatu acara belak-belakan gitu, dia ngomong bahwa dia dibayar, dapat jackpot, harus misalnya menjaga pemerintah, mendukung Pak Jokowi. Sebetulnya nih yang saya bilang, ini kan saya yakin Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri nggak tahu tentang yang Abu Janda ini. Saya nggak yakin Pak Jokowi ini hitungannya yang memerintahkan Abu Janda ini. Nah ini kan dia mengatasnamakan terus. Kemarin pihak NU, ya saat misalnya dia berbicara sebagai dia Nahdlatul Ulama, tiba-tiba ada sekjen NU juga mengatakan dia bukan kader NU, terusnya anaknya kiai besar kita ya, Gus Dur, hitungannya juga nggak mengakui dia sebagai kader NU. Bahkan ada PWNU Jatim juga mengatakan bahwa ini Abu Janda nih kita nggak pernah tahu bansernya ini. Jadi kita bingung nih, maksud kita nih manusia, siapa yang menciptakan sehingga mengaku-ngaku dan selalu membuat recok pemerintahan ini. Ya masalah hitungannya di hari ini ternyata terungkap dia dibayar oleh mungkin seseorang ya. Nah ini kan jadi luar biasa nih. Sebetulnya kan ini pengakuan dari seorang Abu Janda atau memang Abu Janda ini sedang lagi menekan seseorang untuk dia diselamatkan dari tuntutan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Karena tuntutan kita sudah jelas delik hukumnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh Natalius Pigai. Kita hari ini melihat delik hukum tentang evolusi ya, karena kita ada tuntutan Bang Akbar. Laporan pertama tentang masalah evolusi, kedua masalah ujaran kebencian Islam arogan. Ini penistaan agama. Nah yang pertama tentang evolusi, saya jelaskan bahwa tujuan dia mengatakan sebuah evolusi itu bukan hanya kepada Natalius Pigai. Evolusi itu tidak bisa dikatakan pada satu makhluk, tapi harus kelompok makhluk. Nah saat dia mengatakan seperti itu, ya ditujukan Natalius Pigai, kau selesai, maka saudara-saudaranya masyarakat Papua, ya yang sama rasnya dengan Natalius Pigai, ini sama dikatakan oleh Abu Janda
belum selesai evolusi juga. Karena Natalius Pigai pernah di Twitternya mengatakan ada di luar negeri yang mengatakan bahwa tentang masalah hitam, kulit hitam. Akhirnya semua Afrika itu menghujat dia. Nah ini kan Natalius Pigai ingin mengibaratkan dia ini seperti simbol Papua, tapi tiba-tiba dia duduk bersama dengan Abu Janda ini. Kak, makanya saya mau tanya, ini banyak orang yang mengatakan kenapa Anda harus melaporkan siapa Natalius Pigai? Dia sendiri tenang-tenang saja. Kemarin waktu dia duduk di sini dia bilang bukan aku yang melaporkan. Ya kan? Dan saya kenapa sampai saya tidak bereaksi karena saya tahu bukan dia gitu. Lah sekarang gini, Bang. Laporan terhadap Ambrosius ya. Ini dia yang jelas-jelas pakai baju relawan. Itu bukan Natalius Pigai loh, Bang, yang melapor. Karena kegelisahan teman-teman Papua yang dia merasa saat Natalius Pigai disandingkan fotonya dengan kera atau binatang, jadi semua masyarakat Papua merasa terhina bahwa lu menghina saya ini, menghina kami semua. Nah ini akhirnya hampir timbul gejolak. Untungnya kepolisian Republik Indonesia hari ini mengambil langkah cepat dengan menangkap Ambrosius Nababan. Nah di kasus Abu Janda ini seperti itu. Sebelum masyarakat Papua ini marah masalah evolusi, akhirnya KNPI menangkap ini, kembali menangkap kasus ini. Nah untuk dilaporkan seorang Abu Janda ini, bahwa dia telah rasis terhadap hitungannya masyarakat Papua, bukan Natalius Pigai. Kita tidak mewakili Natalius Pigai. Karena yang harus Bang Akbar pahami, setiap Natalius Pigai berbicara, ya di publik, dimanapun, dia selalu mengatakan ini Papua. Saya dihina, dia selalu teriak. Seakan-akan meminta bantuan dari masyarakat Papua. Nah ini ada apa, Bang? Jangan sampai hitungannya bahwa karena ulah 1-2 orang, masyarakat Papua yang di Papua dan Papua Barat ini ngamuk-ngamuk lagi seperti kasus di Jawa Timur. Yang korban siapa? Di situ ada orang Bugis, di situ ada orang Minang, di situ ada orang Jawa, Sunda. Nah ini kan kita kesian. Padahal saudara-saudara kita yang ada di Papua selain orang asli Papua itu tidak pernah melakukan kejahatan, tapi karena terjadi rasis di suatu tempat akhirnya mereka disamaratakan. Nih saya jadi bingung ini, Riz. Kamu laporkan siapa namanya Abu Janda dan banyak orang yang bersikap sama denganmu, tapi penjelasan ini sekarang kamu menyerang Pigai. Dengan penyikapannya, apa yang bisa kita tangkap dari pernyataanmu ini? Jadi gini, Pak, ini kan kita aneh nih, bukan kita menyerang Natalius Pigai, ya. Kita cuma aneh terhadap tindakan seorang Natalius Pigai, ya, bahwa ada orang yang sudah menghina dia, ya, tiba-tiba dia duduk berdua saat orang yang telah menghina ini, ya, Abu Janda ini sudah publis. Semua Indonesia tahu bahwa Abu Janda melakukan rasis. Tidakkah itu bagus bahwa dia pemaaf? Kenapa nggak dia maafkan sebelum-sebelumnya? Ambrosius dia maafkan aja. Terus dia jangan bawa-bawa lagi masalah saat dia dihina, dia jangan lagi ke Papua. Yang melaporkan Ambrosius itu siapa ya? DPD KNPI Papua Barat. Oh, KNPI juga ya? Iya. Natalius Pigai. Ini sekarang gimana nih? Mereka sudah duduk bersama, dimediasi oleh Supindasko, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian. Itu gimana dong kalau kayak gitu? Ya kita nggak pengaruh. Laporan KNPI kan bukan karena mewakili Natalius Pigai. Ini mewakili apa yang dikatakan oleh Abu Janda. Ini berefek luas, ya, berefek kepada seluruh masyarakat Papua, sehingga akan ada timbul konflik horizontal di masyarakat, di negara ini. Jangan sampai nanti masalah Abu Janda yang selalu cuit tentang rasis, ya, yang dia katakan dia tidak tahu teori evolusi, Bang. Ternyata di bulan November 2020 dia paham tentang evolusi. Jadi dia katakan waktu dengan podcast dengan Eko Kuntadi, dia katakan bahwa evolusi itu manusia-manusia Goa Purbakala, itu kalau nggak salah itu pernyataan dia, nanti bisa Bang cek, ya. Manusia-manusia Goa Purbakala yang belum sempurna atau belum jadi Homo sapien. Itu kan teori Darwin, Bang. Nah, sedangkan di beberapa permukaan saat dia berdebat dengan saya, Abu Janda,
selalu mengatakan, ya orang yang percaya teori Darwin adalah ateis. Nah ini gimana? Nah ini coba lihat. Pernyataannya Natalius Pigai. Dalam hukum pidana objeknya harus jelas. Abu Janda bertanya evolusi sudah selesai belum? Memang isinya rasis tapi bertanya itu tidak mungkin ada delik hukum. Beliau yang minta bertemu, saya pemimpin dan intelektual yang sangat rasional dan tak mungkin saya tolak untuk menerimanya. Apalagi saya bukan pelapor. Apa pernyataannya Riz tentang ini? Lah sekarang kan gini, dia jelas mengatakan evolusi itu rasis, isinya rasis. Ini jelas nih Bang, ini satu poin. Ya. Lalu dia bilang ada tanda tanya, bertanya. Lah sekarang gimana kalau saya menghina orang atau negara, saya katakan sama dengan binatang, tapi saya beri tanda tanya. Apa itu lepas dari hukum? Kan enggak, Bang. Ya, gini. Oke. Saya tentu saja paham apa yang di benak kalian di KNPI yang melaporkan ini. Saya paham bahwa Anda berusaha untuk menjaga pluralisme dan kemudian tidak boleh lagi ada bahasa rasis di ruang publik. Karena itu ini melukai kita sebagai sebuah bangsa. Semua. Saya paham. Cuman dalam kenyataannya bahwa orang yang dituju menjadi objek dari rasisme itu sudah memaafkan dan bahkan duduk bersama. Banyak orang jadi bertanya, terus apa lagi kalau kayak gitu? Lah sekarang gini Bang, ya saat misalnya yang dijadikan objek Bang, itu Natalius Pigai, tapi bahasa itu bahasa baku untuk khusus pribadi seseorang, itu nggak masalah. Ini bahasa evolusi, tidak bisa dikatakan saat saya mengatakan evolusi, hanya seorang Akbar Faisal yang saya katakan evolusi. Pasti kan dia termasuk saudara, apa keturunan, apa sukunya. Jadi evolusi itu nggak bisa ke individu Bang. Teori evolusi itu adalah kelompok. Boleh dicek dalam teori Darwin. Nah, Abu Janda mengatakan bahwa dia tidak paham tentang evolusi. Dia bilang evolusi itu evolusi akhlak. Tapi bisa kita lihat, mungkin bisa diputarkan kalau misalnya ada. Dia mengatakan teori evolusi itu adalah yang dia maksud, ya, saat podcast dengan Eko Kun tadi, bahwa manusia gua purbakala. Manusia gua purbakala itu kan yang jalannya belum tegap, yang belum menjadi manusia modern. Nah dia bilang belum jadi Homo sapien. Yang Homo sapien itu ada manusia sempurna hari ini sekarang. Berarti apa? Evolusi yang dia katakan ke Natalius Pigai, Abu Janda yang katakan ke Natalius Pigai, itu bukan hanya ditujukan kepada Natalius Pigai. Jadi bukan lagi berkata bahwa dia bilang ada evolusi akhlak. Sudah evolusi akhlak atau belum otak kau? Nggak ada. Dia tahu tentang evolusi. Karena biasa bahasa evolusi digunakan dan identik dengan perubahan dalam teori Darwin. Nggak ada lagi Bang. Dan beberapa ahli bahasa kita juga komunikasi kok. Begitu ya. Artinya bagi KNPI dalam hal ini Anda sebagai ketua umum mengatakan bahwa ini fix akan tetap lanjut ya? Tetap lanjut. Oke. Nah sekarang saya bergerak pada poin yang lain yang masih berhubungan dengan itu. Bahwa tujuan dari kita semuanya bernegara itu adalah saling menjaga martabat dan kehormatan kita, seluruh anggota masyarakat. Betul. Itu ya. Dan ketika saya undang Abu Janda di sini, Permadi, juga saya katakan, Permadi sampai kapan begini? Saya ungkapkan, bahasamu di ruang publik seperti ini, banyak orang menjadi tersinggung, banyak orang menjadi marah. Dia bilang, iya susah Bang, kalau kita tidak membalas, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya tanya, kalau kayak begitu keadaannya, sampai kapan? Betul. Ya kan? Sampai kapan? Begini itu kan? Yang jadi. Nah, untuk itu kemudian saya mau bertanya sama Aris. Apakah Anda merasakan, seperti yang kita rasakan semuanya, bahwa ruang publik kita ini sudah sangat capek sekali, luka kita dengan bahasa yang tidak bermartabat? Dan juga ada bagian yang lain, saling melapor. Ya, itu memang kelemahan sistem hukum pidana kita gitu ya. Itu ada juga kelemahannya di situ. Tetapi dengan saling melapor itu, tidakkah itu menambah kepedihan kita? Sebab orang akan melihat
hari pertama saja yang Ketua Umum KNPI melakukannya, bagaimana dengan yang lain? Jadi begini Bang ya, laporan-laporan terhadap Undang-Undang ITE ini kan ini banyak yang memanfaatkan Bang. Ya, yang DPP KNPI cuma inginkan, kita ingin bahwa penegakan hukum ini benar-benar tegak di Indonesia. Jangan cuma orang-orang yang hari ini ingin mengkritisi pemerintah, tiba-tiba hitungannya kena Undang-Undang ITE. Tapi kan hari ini kan sudah bukan lagi 0201 Bang. Ya. Hari ini Pak Prabowo pun sudah bersanding dengan Pak Jokowi. Ya. Bahkan sampai Sandiaga Uno. Ya, ya. Jadi sudah selesai nih cebong dan kampret atau kadrun dan apalah, ya. Jadi kita lihat pendidikan di sosial media hari ini akan menghancurkan masa depan generasi muda. Jadi buih dendam yang dimunculkan, yang selalu ditanamkan kepada generasi muda, bagaimana dia mempunyai dendam politik, bagaimana dia mempunyai dendam dalam sebuah bahasa. Tapi apakah tidak Anda pikirkan bahwa dengan langkah hukum yang sebenarnya sah menurut undang-undang kita yang kalian lakukan, itu menambah luka itu juga? Jadi gini, langkah hukum yang saya lakukan adalah bahwa sudah berkali-kali Bang, teman-teman ini, bukan saya Bang, KNPI lakukan. Ya. Melihat sudah berkali-kali seorang Permadi Arya melakukan ujaran-ujaran yang tidak baik. Dan itu sudah dilaporkan berkali-kali. Ya kan? Tapi tidak ada laporan pun jalan. Nah setelah kita rapat, kita merasa, apa mungkin di Indonesia ada orang kebal hukum? Kan seperti itu Bang. Apa mungkin karena kita mengklaim mendukung pemerintah, tiba-tiba kita nggak kena hukum? Ya kan? Nah kan itu terbantahkan saat Ambrosius Nababan ditahan oleh kepolisian. Ya. Anda ingin agar betul-betul terjadi equal before the law. Iya. Gitu ya? Persamaan. Keadilan hukum itu. Nah, jadi kita bisa lihat Bang, perjalanan hari ini. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Abu Janda hari ini dengan meminta maaf, Tidak semua cukup. Kita maafkan Bang. Tidak cukup itu? Tidak cukup Bang. Kalau hukum di Indonesia bisa kelar cuma hanya minta maaf, ya minta maaf aja semua yang hari ini kena pidana Undang-Undang ITE. Ayo sama-sama kita buat misalnya tabayun bersama, atau misalnya tabayun nasional, istighosa nasional, sama-sama. Keluarkan mereka dari sel-sel itu, kita sama-sama ayo ngerangkul. KNPI siap memfasilitasi itu. Ya, bagus kalau Anda mau fasilitasi begitu, tetapi ketika mereka yang sudah berseteru, tanda petik, Abu Janda dengan Nathiolus Pigai sudah duduk bersama, tapi Anda masih lanjut, ya berarti kan posisinya tidak ingin mempersatukan dong. Jadi gini Bang, pertikaian yang mereka lakukan di ruang publik, pertikaian yang membawa arus besar. Arus besarnya apa? Membawa masalah ras. Itu yang nggak boleh Bang. Kita boleh bertengkar, saya dan Bang Akbar boleh bertengkar, tapi saat di ruang publik kita berbicara misalnya rasis, maka pendukung Abang, pendukung saya akan berbenturan di bawah. Luka di atas bisa terobati Bang, tapi bagaimana luka di bawah ini harus ditanamkan. Harus dibersihkan, disembuhkan. Mantap kali nih KNPI ini. Nah, jadi itu Pak. Ya, kan seperti misalnya waktu pas di Jawa Timur, Abang bisa cek. Saya yakin di Jawa Timur itu sudah selesai memaafkan. Tapi apa dengan misalnya saling memaafkan di Jawa Timur itu semua orang saling pelukan, tiba-tiba di Papua selesai. Bahkan gelombang besar di Papua dan Papua Barat itu telah menghabisi nyawa-nyawa orang yang tidak bersalah Bang. Akibat rasis. Nah hari ini inilah yang selalu Nathiolus Pigai kumandangkan dan gaungkan. Bahwa Papua ini sudah biasa dibuat rasis. Bahwa saya sudah biasa dihina. Nah ini kan memancing gejolak orang sekitar. Sekarang di kepolisian ya? Polda atau di di Mabes. Itu sampai di mana sih laporannya? Ya hari ini sampai penyelidikan. Yang kita katakan kita tidak mewakili Nathiolus Pigai. Kita masuk di pasal 28. Jadi 28 itu siapapun boleh melaporkan saat ini menjadi sudah
kasus rasis. Jadi tidak perlu kami delik aduan delik aduan pasal 28. Tadi tidak perlu mewakili Natalius Pigai, karena kalau mewakili kan kita harus di pasal 27. Itu aja, Bang. Betul. Jadi selama ini kan selalu delik aduan. Coba yang menghina misalnya siapa pejabat negara atau yang menghina siapa, nggak, biasanya ya delik aduan yang digunakan. Karena apa? Orang merasa gelisah, Bang. Kita harus pahami. Semua tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh bangsa ini harus paham apa masih sehat Indonesia ini dengan ujaran-ujaran kebencian. Apalagi kata Abang misalnya bahwa Abu Janda pun mengklaim bahwa ini kalau ada ini harus disikat. Kan tidak seperti itu, Bang, berbangsa dan bernegara. Oke, ada yang tersesat misalnya. Kenapa enggak kita jelaskan, terangkan dengan baik? Kita panggil. Pemerintah ini punya alat, Bang. Ya, pemerintah punya alat. Saya yakin alat-alat ini bekerja. Terbukti dengan pemilihan Kapolri hari ini. Alat-alat ini bekerja. Kita bisa menerima. Tidak rasis. Ya, tapi ini kan hanya klaim seorang Abu Janda bahwa dia orang pemerintah. Dari mana? Buktikan. Siapa di belakang dia? Siapa yang memerintah dia? Buktikan bahwa dia bagian dari pemerintah yang harus bersikap seperti ini. Agar rakyat semua tahu. Kalau ternyata benar itu ada bagian dari pemerintah yang memberikan support pada dia, apa sikap Mas Riz? Ya, kita sayangkan, Bang. Yang penting hari ini yang kita tahu, seorang Presiden Joko Widodo ini tidak mempunyai sifat seperti Abu Janda. Bayangkan dia hari ini pengen dikritik. Bayangkan dulu dia dihina, dia biasa. Tapi kenapa hari ini jadi kacau balau? Jangan sampai nama presiden ini dijual oleh orang ini. Diperdagangkan bahwa dia adalah orangnya pemerintah. Pasti pemerintah kita kiblatnya kepada presiden, Bang. Tapi kasihan Pak Jokowi. Paham. Tapi ada beberapa orang di internal organisasi KNP yang tidak setuju dengan tindakan ini, Riz. Gimana dong? Itu bukan orang internal, Bang. Dia mengatakan pengurus DPP. Ya, sebenarnya KNP itu pengurus DPP yang mana sih, Riz? Aku pengen tahu ceritanya. Jadi gini, Pak. Jangan kamu bilang Abang pura-pura nggak tahu ya, gitu lah. Ya kan kita juga pernah. Abang ini orang organisasi dan saya yakin pernah ber-KNPI. Jadi itu masalah Kongres di Bogor, Bang. Bahwa saat itu saya maju menjadi kandidat, ada Nur Fajriansyah maju menjadi kandidat juga. Nur Fajriansyah ini suami dari Ketua Komisi 1, ya, Bu Muti Hafid. Saya ini yang didukung dari kawan-kawan semua. Jadi kita maju di Kongres itu head to head, Bang. Satu-satu. Nah, jadi saat saya maju, saya juga hitungannya Fajri maju. Dan sebelum maju itu kita sudah silaturahmi ke mantan ketua umum, salah satunya di situ ada Bang Idrus Marham. Bahkan waktu itu bulan puasa. Ditanya Bang Idrus Marham, gimana Riz kalau kamu kalah? Ya udah, berarti Fajri ketua umum. Fajri gimana kalau Fajri kalah? Ya Riz ketua umum. Nah, tibalah di Kongres saat head to head itu dengan skor 84-82, Bang. Saya menang 84, Fajri 82. Presidium sidang sudah ketuk palu. Sudah menyatakan saya sah sebagai ketua umum DPP KNPI, pemenang. Rifai Darus sebagai demisioner sudah mengucapkan selamat. Ya, bahkan ada WA dari Pak Menpora, Pak Imam Nahrawi sudah mengatakan selamat. Ya, waktu masih menjabat Menpora. Nah, ada ucapan dari Nur Fajriansyah yang langsung mengatakan bahwa saya sebagai pemenang, bahwa KNPI sudah hari pertama. Nah, 2 minggu dari kejadian itu, Bang, tiba-tiba ada kongres lanjutan. Di kongres lanjutan itu, Nur Fajriansyah dinyatakan menang 100 lebih. Ya, 115 atau 100 berapa, saya 0. Saya 0 ini saya nggak ada, Bang, tapi nama saya ditulis, bingung saya. Jadi mereka kongres sama siapa? Nah, itu. Makanya itu adalah bagian organisasi. Saya tarik pada problem yang kita bicarakan. Apakah itu penyebabnya? Maka kemudian saya dengar, saya baca ini ada pernyataan bahwa
itu bisa-bisanya Haris saja lah katanya itu membawa-bawa KNPI melaporkan siapa namanya artis itu? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, kemudian James Riyadi, sekarang Abu Janda. Kita sih biasa-biasa saja. Bahkan saya dengar Fajri malah membela Abu Janda ya? Iya, kalau dilihat dari seperti itu Kak, saya bertanya. Ya, kalau persepsi publik hari ini dengan dia melakukan sikap seperti itu, ya dia membela Abu Janda lah. Itu kan bisa terbaca. Oh, dia membela Abu Janda, beneran? Ya, kan dia menyerang sisi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kita nggak pernah bilang dia KNPI, tapi dia menyerang DPP KNPI. Oh. Gitu loh, dengan bahasa-bahasa dia. Jadinya sampai ke situ ya, Riz ya? Itu Jauh kali, Riz. Gimana dong? Ya sebetulnya ini Bang, yang saya bilang ya Bang ya, bahwa melihat KNPI ini bukan hanya melihat sosok ketua umum, tapi bagaimana kepengurusannya, bagaimana kegiatannya, bagaimana eksistensinya. Tapi karena orang hanya melihat figur ketua umum, ya jujur Bang, saya kalah. Kan Fajri ini punya istri yang cukup hebat di DPR RI. Apa hubungannya? Ya, hubungannya suami istri Bang. Ya kan? Dengan support elit yang hebat, akhirnya ya kita tersingkirkan. Masa sih kalian tidak bisa menyelesaikan? Aku kenal baik Fajri, itu dia orang baik, itu anak baik, itu sahabat kita yang baik kok. Masa nggak bisa dibahasakan ini dengan baik? Kita sudah pernah berkali-kali komunikasi Bang. Bahkan saya setelah menang, saya WA, saya ajak ketemu. Tiba-tiba dia buat kongres lanjutan. Ini kan masalah capaian Bang ya. Bahwa memang dia ini menginginkan posisi ketua umum. Intinya itu. Bahwa ketua umum itu hidup mati bagi dia. Ketua umum KNPI ini harus. Saya nggak pernah nyangka kalau sampai begitu. Enggak, saya mau konfirmasi ulang lagi. Kan tadi Haris bilang sama saya di atas bahwa Fajri sekarang membela Abu Janda, berbeda dengan kami. Benar itu ya? Ya kan dia keluarkan statement Bang. Bahwa saya ini bukan KNPI. KNPI tidak terlibat. Maksudnya? Oh begitu maksudnya gitu ya. Ya kan orang persepsi publik akhirnya. Dia menyerang individu saya Bang. Bukan berarti dia pernah mengatakan bahwa dia membela Abu Janda. Ya sampai detik ini kita belum tahu bukti Bang ya. Tapi sudah ada juga yang memainkan laporan terhadap Natalius Pigai, menekan ya. Itu juga yang saya baca ada yang namanya Kakak Hanifah. Nah itu kita nggak pernah tahu Bang. Oh itu bukan pengurus? Nggak ada kita pengurus KNPI itu di situ. Kayak pengurus KNPI kita Bang, kita pelantikan di Hotel Sahid, dihadiri oleh Bang Akbar Tanjung sebagai mantan ketua umum yang hari ini juga tokoh bangsa. Nah, itu sampai pelantikan kita 800 orang loh Bang. Sejarah dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia punya kepengurusan 800 orang di DPP. Nah, di daerah-daerah, Abang mau kemana aja ke daerah, silakan Abang cek KNPI kita. Jadi sekarang pengurus KNPI di daerah juga itu ganda juga? Nggak ada Bang. Di Aceh nggak ganda. Di Bangka Belitung nggak ganda. Iya, tapi itu yang lainnya di Jawa Tengah nggak ganda. Jawa Barat nggak ganda. Habis itu di Kaltim nggak ganda, Lampung nggak ganda, di Kalsel nggak ganda, nggak ada yang ganda Bang. Cuma mereka aja mengada-ngada. Ini kan kalau ganda kepengurusan berarti ada 2 eksistensi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu dia. Nah, tapi kalau hanya satu yang eksistensi, ya besok-besok Abang bisa ngaku ketua umum juga, gampang itu. Jadi karena terlalu gampang memecah KNPI ya, setelah kalah. Ya asal punya ekonomi yang bagus, tiba-tiba mengaku ketua umum. Ya. Itu aja. Ya kalau Bang Akbar Faisal mau jadi ketua umum, ya kita sahkan untuk jadi ketua umum yang keempat. Kan ini gampang Bang, nggak perlu ikut kongres. Ada berapa ketua umum sekarang? Ini ada mengaku Abdul Aziz. Abdul Aziz, bukan Aziz Samsudin, Abdul Aziz. Abdul Aziz siapa ya? Itu dari Fat Arafiq. Habis itu ada Cupli Risman. Ketua umum juga. Lah, ya Abang bisa saksikan. Lantas siapa ketua umum sebenarnya? Kita ini kan rakyat Indonesia ini ingin memberikan dukungan kepada KNPI. Terus kalau begini kalian gimana ceritanya? Jadi beginilah Bang. Bahwa karena terlalu gampang KNPI ini dipecah. Ya, inilah penilaian. Kita serahkan penilaian ini kepada publik.
kepada pemuda Indonesia. Siapakah presiden pemuda Indonesia yang mereka anggap? Kalau saya pribadi, Bang, saya disuruh copot hari ini ketua umum, kita copot kok. Ini amanah. Tapi gaya Haris itu hari ini seperti yang saya katakan dari awal tadi, itu agak unik loh. Saya dari apa yang saya pahami tentang KNP sejak kepemimpinan udah lama sekali, itu nggak pernah saya mendengar atau melihat gaya seperti yang kamu lakukan sekarang, melapor kemana gitu ya, kemana. Justru biasanya lebih banyak langsung pada politik praktisnya, misalnya bermain pada wilayah kabinet apa segala macam. Ini sampai pada persoalan hukum dan bukan lagi saling melaporkan ini, tapi orang lain yang dilaporkan. Itu unik juga menurut saya. Apa yang ingin Haris katakan kepada publik? Jadi gini, Bang, bahwa ini sudah dikatakan oleh semua orang, ini eranya bonus demografi. Ini akan muncul. Bahwa pemuda ini akan bisa membangun bangsa. Nah, hari ini pemuda nggak boleh tertidur, Bang. Pemuda harus untuk rakyat, untuk bangsanya. Makanya tagline kita itu adalah KNPI untuk rakyat. Tapi bukan hanya lapor masalah ini kan Abu Janda ini masalah kecil, Bang. Masih banyak yang kita permasalahkan ketidakadilan di Republik ini. Iya, tetapi jangan dilihat sesimpel itu sekarang ini, karena apapun namanya soal rasisme yang melingkupi laporanmu itu terhadap tentang dua orang ini, itu sebenarnya persoalan yang sangat serius. Jadi bukan simpel sebenarnya. Makanya saya ingin membicarakan ini denganmu karena menurut saya ini sangat berbahaya gitu ya. Nah, saya berpikir sebenarnya begini, ketika mereka sudah duduk bersama di situ di hadapan Pak Dasko, ya kan, yang mempertemukan mereka, saya beranggapan bahwa ini sudah selesai. Ternyata enggak. Ya, enggak ya. Oke. Kalau begitu keadaannya, kira-kira ujungnya kemana, Riz? Kan mereka lupa, Bang. Yang melapor itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan tidak mewakili Natalius Pigai. Kita nggak mewakili dia. Kita mewakili kata-kata Abu Janda ini yang menyakiti pemuda-pemuda Papua, masyarakat Papua, dan seluruh Indonesia ini nggak nyaman dengan pernyataan evolusi dia itu. Ya, tambah lagi masalah Islam arogan. Jadi dua laporan kita, Bang. Oke, dia mau misalnya menekan gitu ya, menekan dengan menekan melalui publik lah. Bahwa dia sudah berdamai, KNPI melaporkan. Ada masalah Islam arogan. Kita yakin bahwa ini manusia ya selalu bicaranya bulak-balik, aneh bin ajaib ini. Di benak kalian, kalimat tentang Islam arogan itu, kan ada konteksnya dia bicara seperti itu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan itu? Mungkin saja barangkali itu adalah bagian dari kalimatnya yang lain. Saya tidak sedang membela Abu Janda nih, tapi aku pengen ini kita melakukan analisis wacana. Jadi analisis itu. Kita, Bang, itu Tengku Zul kalau nggak salah mengibaratkan tentang minoritas dan mayoritas di negara luar. Itu isi cuitannya. Saya baca sedikit karena ini yang mengkaji tim hukum. Tiba-tiba muncul seorang Abu Janda dalam sisi komennya. Dia kan viral ini, Bang. Dia kan orang terkenal nih Abu Janda nih dengan parodi-parodi yang nyeleneh. Nah, tiba-tiba mengatakan Islam itu agama yang arogan, agama pendatang dari Arab. Tapi dia nggak jelaskan konteksnya, Bang. Sama misalnya saya menjelaskan abang misalnya udah saya hina-hina, tiba-tiba saya belokkan hinaan itu misal jelek tapi ganteng, Bang, gitu loh. Ini kan jadi kayak permainan ini, Bang. Kayak ada permainan di sini. Nah, bahasa Islam arogan dan Islam agama pendatang. Dia ini yang saya bilang selalu di media-media. Ini manusia, dia secara pikirannya, ini nggak nyampe sebetulnya nih, Bang. Dia bukan orang yang layak untuk mewakili suara-suara pemerintah itu. Karena saya nggak yakin, dia disetujui ya sebagai jubir pemerintah dalam hajar menghajar. Ini kan klaim, Bang. Saya juga bisa klaim bahwa saya ini orangnya Pak Jokowi. Saya bisa klaim. Tapi kan apakah Pak Jokowi mengakui saya sebagai orangnya? Kan enggak. Tahu kan kali cuma saya ini ya saat saya coblos saya buktikan ini coblos Pak Jokowi. Saya juga punya bukti, Bang. Saat pemilu itu saya coblos Pak Jokowi. Gitu loh. Ada foto-fotonya dan itu tersebar di grup-grup dan juga di media sosial saya. Nah, apa cuma karena coblos Pak Jokowi tiba-tiba saya teriak-teriak
Dan orang semua akhirnya jadi antipati terhadap Pak Jokowi, terhadap sikap saya. Kan kesian Pak Jokowinya. Okay. Nah saya sebagai salah satu mendukung Pak Jokowi itu nggak suka lihat mana orang seperti ini yang selalu rasis, selalu hajar lagi, selalu hajar, tidak menggunakan intelektual, Bang. Negara kita ini negara yang hitungannya dari awal berdirinya itu didirikan oleh kaum-kaum intelektual. Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, itu orang intelektual, bagus cara berpikirnya. Muhammad Hatta, pemikir betul-betul. Sultan Syarif dan lain-lain. Ini kan orang-orang intelektual nih, Bang. Tiba-tiba dirusak sama orang yang otaknya ini, saya pikir belum saatnya lah dia menjadi sosok yang harus muncul di Republik ini. Iya. Waktu dia datang ke sini, saya tanya apa dasar dari penyikapan ekstrimmu ini menjadi seperti ini. Dia bilang memang sejak dari awal saya itu adalah aktivis melawan intoleransi. Itu dia sudah katakan seperti itu. Tentu saja saya paham, Riz. Jadi di kepala saya sekarang ini ada 2 pertanyaan besar dan sudah dapat jawabannya tadi, bahwa apa alasannya Haris melakukan ini atas nama KNPI, dan yang kedua apa yang terjadi di KNPI. Saya sih berharap itu selesai. Nah, jadi sebetulnya Bang, yang penting itu kan persatuan dan kesatuannya, Bang. Kalau kita cuma menekankan bahwa ini konflik harus diselesaikan, kita harus gaungkan kembali bagaimana persatuan dan kesatuan di Indonesia ini, kita saling merangkul. Jadi nggak ada ketua umum sekarang ya? Apa? Nggak ada ketua umum sekarang? Maksudnya? KNP tidak ada, 0. Atau ada 4 ketua umum sekaligus? Ya kalau bagi teman-teman di daerah cuma ketua umum saya, Bang. Cuma ada. Abang boleh tanya DPD Papua yang melapor, Papua Barat, ketua umumnya siapa? Abang boleh tanya di daerah abang lah. Nah, kan mungkin tahu Aram Basmin, ketua umum pasti saya. Masuk ke Aceh ada Wahyu, ketua umum pasti saya. Masuk ke Medan ada Samsir Puan, ketua umumnya pasti saya. Jadi sebetulnya kan gini, Bang. Kalau mau ngaku-ngaku yang saya bilang, abang juga bisa jadi ketua umum. Abang ngaku sekarang, abang bentuk, tunjuk di Sulsel siapa, ada saudara atau apa, jadi ketua umum aja, Bang. Tapi kan ini kegiatan organisasi adalah sebuah asistensi, seperti abang hari ini bekerja. Saat abang bilang abang punya kantor, tapi ternyata di dalam ruangan itu abang cuma duduk bengong, ya kan, tidur-tidur, apa itu disebut kantor, Bang? Kan enggak. Betul. Nah, tapi jadi permasalahan Abu Janda ini sebetulnya yang kita bilang, saya cuma ingin membuat keadilan itu nyata di Republik ini. Saya cuma ingin KNPI ini membuat bahwa orang-orang yang rasis ini untuk berhenti deh. Nah ini kan abang bisa lihat efek saat kita baru melaporkan kesombongan dan keangkuhan seorang Abu Janda. Yuk lapor-laporan. Kan ada tuh, Bang, di tweetnya. Ada ya? Ada, dia menantang lapor-laporan. Nah habis itu di tweetnya juga dia juga ada Denny Siregar lah, Densi ini, yang biasa disebut Densi. Dibuat ajang taruhan, menang Abu Janda atau Haris pertama. Ini kan jadi lucu, Bang, kok jadi ke pribadi saya nyerangnya. Ini kan buat gak nyaman. Waduh. Jadi maksud saya, karena mereka yakin mereka nggak ditahan, nggak akan pernah ditangkap, sehingga mereka selalu buat taruhan ajang-ajang seperti ini. Ini bahaya, Bang. Jadi saya berharap semoga lah, misalnya abang tidak terkena oleh orang-orang seperti ini. Nanti kalau abang terkena, abang pun akan pusing. Gitu loh, Bang. Udah banyak orang cerita yang semuanya mau itu dari pendukung Pak Jokowi kayak dari awal, mau yang hitungannya yang tadinya pendukung Pak Prabowo kayak dua-duanya cerita di kuping kita semua nih anak-anak KNP sama. Bahwa Permadi Arya ini udah seperti virus corona nih, Bang. Kalau didiamkan, ini banyak berefeknya, Bang. Sudah jadi virus corona? Udah jadi virus corona, lebih bahaya, Bang. Virus corona hari ini membunuh kita satu persatu. Dari saya nularin ke abang, ini kan udah nular juga nih, kayak gara-gara sikap seperti Arya Permadi Arya ini, ya muncul Ambrosius, muncul rektor di di Sumatera Utara. Coba abang pikirkan, berapa korban lagi, Bang? Jadi kalau kita hari ini 2 perlawanan sebetulnya bagi pemuda Indonesia. 1 masalah rasisme. Kedua masalah virus corona ini.
Karena ini dua-dua ini saling membunuh nih Bang. Kalau rasis, jika ini dibiarkan dan polisi telat dalam bertindak, bayangkan waktu kemarin masalah Ambrosius, Papua dan Papua Barat hampir bergerak Bang. Dan itu nyata. Abang boleh cek, abang boleh cari info itu. Nah bayangkan kalau ini diteruskan, tiba-tiba nanti masuk ke Aceh, masuk ke Abang misalnya, Provinsi Sulsel, masuk lagi ke daerah Maluku. Kita kan pernah beberapa Bang, masalah rasis ini Bang. Maluku Abang bisa cek, bagaimana kita saling bunuh sesama anak bangsa. Papua saling bunuh sesama anak bangsa. Di Kalimantan masalah rasis, kita saling bunuh juga antara Dayak dan Madura. Di Sulawesi begitu juga Bang. Artinya Abu Janda harus dihukum menurut Anda? Harus dihukum Bang. Ini jadi pelajaran untuk semua buzzer-buzzer, semua pemain Twitter, media sosial, agar bersikap dewasa, bersikap positif dalam berkata. Jadi jangan lagi asal-asalan main ketik. Bahkan ada yang konyol, dia bilang ini typo. Dia bilang salah ketik. Ini kan jadi lucu nih Bang. Apa saat misalnya belum di enter itu dia nggak baca dulu. Ya kan? Jadi ini yang kita bilang. Nah terus dengan apa yang dilakukan hari ini, safari cium tangan, datang ketemu orang-orang, bahkan ke Bang Akbar mungkin sebagai pemilik podcast atau YouTuber terkenal, ya kan, untuk meminta perlindungan. Kalau KNPI kan nggak minta perlindungan, Pak. KNPI ini karena kita udah multi, kita beraneka ragam, dan Abang juga pernah merasakan ber-KNPI, kita dari Aceh sampai Papua ada, dari Sulawesi kita ada sampai Jawa, sampai Kalimantan ada. Jadi kita sama-sama mengerti Bang, bahwa KNPI ini yang harus masyarakat pahami adalah inilah miniaturnya Indonesia. Jadi tidak gampang mengaku sebagai ketua umum KNPI, ya, tidak sesimpel itu Bang. Makanya saya bilang kalau hari ini mau dibuat sesimpel, ya saya bisa munculkan 10 ketua umum KNPI nanti habis ini. Saya berpikir kita hanya akan bicara tentang laporanmu tentang Abu Janda. Ternyata kita harus berbicara juga tentang ketua umum KNPI. Itu sesuatu yang menarik Bang. Maksudnya ini yang harus publik tahu, dinamika dunia kepemudaan, agar juga tidak salah. Apalagi Abang kan sebagai tokoh bangsa juga ini. Jangan sampai nanti kita dibilang, wah ini ngaku-ngaku ini begini. Kenapa kita unik? Ya, karena kita diisi oleh multi dari organisasi partai politik, ya, seluruh partai politik yang berhimpun di Indonesia ada di situ Bang, OKP-nya. Tentu saja saya paham Riz gitu ya. Jadi memang oke Riz, ketua umum yang oke punya. Baik Riz, makasih banyak ya sudah datang ke tempat kita. Makasih Bang Akbar. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Seperti yang Anda tahu, Akbar Faisal Unsensor adalah tempat untuk membicarakan apa saja dan oleh siapa saja, sambil menjaga martabat masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.